Bicara soal anime romance, wibu Indonesia sering banget tuh pakai dua kata ini. My kisah. Bro, ayolah, sadarlah kalau lo itu bukan Rintaro yang bisa bikin Waguri jatuh hati. Lo itu bukan Gojo yang selalu dibutuhin Marin. Lo juga bukan Sasuke yang selalu dipikirin Naruto. Wujud realistis kita di anime itu sudah pasti Lord Kazuya. Bukankah ini Mai? Bukan. Makanya berhentilah menghalu dan berhenti bermain jadi Raja Karbit yang waifunya selalu ganti tiap season. Mari kita sentuh rumput dan belajar berkomunikasi dan memahami woman. Bikin skrip intro gini amat. Ada 3 anime romance favorit gua yang bisa gua rekomendasiin ke kalian. Yang pertama, anime Nana. Ini anime buat gua tuh anime romance paket lengkap. Latarnya udah pakai dunia kerja dan perkuliahan. Semuanya bermula dari ini cewek ngerantau ke kota biar bisa bareng terus sama pacarnya. Momen cute wholesome ada di sini. Momen persahabatan dan kekeluargaan juga ada. Apalagi momen melodrama. Dan yang jadi favorit semua orang, momen NTR juga ada. Anime kedua, Kaguya-sama Love is War. Sumpah, gua masih gak percaya nih anime satu autor sama Oshinoko. Nuansa ceritanya udah kayak langit dan bumi. Yang satu ngeributin siapa waifu terbaik, satunya lagi ngeributin kapan season 4. Seriusan, kapan woi? Manga udah tamat, anime udah 3 season 1 movie. Nanggung sih kalau nggak dilanjut. Apa mending baca manganya aja ya? Dan yang ketiga adalah anime yang bakal gua bahas, review, dibikin jadi video esai, terserah nyebutnya apa. Dan baru-baru ini juga tayang di channel Muse Indonesia, Nagi no Asukara. Gua masih nggak terima judulnya disingkat begitu. Oh ya, intro dulu. Nagi no Asukara adalah anime rilisan tahun 2013. Kalau kalian udah nonton nih anime pas tayang atau dari dulu, harusnya kalian udah berkeluarga, bukan masih jomblo kayak gua. Rilisnya memang udah lewat 1 dekade, tapi visualnya masih memenuhi standar anime zaman sekarang. Anime ini punya genre drama, romance, dan fantasi. Iya, fantasi. Karena di sini manusia dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Kita diperkenalkan dengan grup tokoh utama yang hidup di air lebih dulu lewat Hikari. Salah satu MC kita yang diperlihatkan pantatnya yang joget di detik pertama episode 1. Lalu karakter-karakter lainnya, Chisaki, Kaname, dan Manaka. Mereka adalah anak-anak terakhir di komunitas manusia yang hidup di air. Karena sekolah mereka terpaksa ditutup, mereka pun pindah ke sekolah yang ada di darat. Saat memperkenalkan diri di kelas, mereka disambut kurang baik dan Hikari pun membalas seperti bocah keren standar sosmed. Sakishima Hikari, 地上の奴らは豚臭いっすね。Iya, pakai rasisme. Gua jelasin singkat dulu ya lore dunia di anime ini. Dahulu kala, semua manusia sebenarnya adalah penduduk asli lautan. Hingga suatu saat, banyak yang mulai meninggalkan lautan dan memilih hidup di darat. Alhasil, berkah dewa laut yang melindungi mereka, yaitu Enna, sesuatu yang nempel di kulit mereka kayak sisik ikan, dan yang bikin mereka bisa bernafas di bawah air, dilucuti dari tubuh mereka. Yang di darat pun semakin banyak dan yang di laut semakin berkurang. Namun, masih ada sebuah tradisi penghormatan yang disebut Ofune Hiki, yang diselenggarakan dengan persetujuan kedua belah pihak. Selain 4 karakter utama yang gua sebut tadi, ada pula 3 karakter utama lainnya yang berasal dari darat. Sayu, Miuna, dan Sumugu Konto. Alih-alih pakai konsep cinta segitiga yang sering banget muncul, sampai capek gua kalau nemu yang begituan. Anime ini menghadirkan konsep cinta 1, 2, 3, hitung aja sendiri. Dan yap, mereka semua karakter utama. Seenggaknya gitu kata minimalis. Elemen romansa memang menjadi intisari dari dinamika tiap karakter di sini. Tapi kalau lo nyarinya cuma sebatas siapa suka siapa, siapa jadian sama siapa, mending lo cabut dari sini dan nonton anime isekai harem ampas saja sana. Romansa di anime ini meliputi topik budaya yang hampir punah, mitos yang dilupakan, tekanan sosial antara manusia darat dan laut. Dari yang hanya merasakan cinta pada cowok di darat, cewek di laut pun rela melepas kehidupannya di laut dan hidup bersama dengan cowoknya di darat. Sekali lagi, woman. Kebanyakan anime romance disebut romance, simpelnya hanya karena ada 2 karakter atau lebih yang menjadi fokus untuk mengembangkan hubungan mereka ke tahap selanjutnya. Banyak anime romance yang menerapkan konsep itu, dan itu nggak ada salahnya. Justru aneh nontonin anime romance yang karakter couple-nya itu nggak punya chemistry, apalagi kerasa force, dipaksa gitu. Anime Nagi no Asukara mengeksplorasi genre romance seolah-olah romance itu sendirilah korban dari konflik budaya yang terjadi di anime ini. Oke, tadi gua ngomong soal cewek laut yang pergi ke darat demi hidup bareng cowoknya. Itu memang kejadian ke kakak Hikari, yaitu Akari. Sebagai anak sulung dari seorang pendeta di Shio Shishio, Akari menjadi simbol paling jelas bahwa cinta di dunia ini tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada beban sosial, identitas, dan konsekuensi yang menempel di belakangnya. Pilihannya untuk hidup dan menikah dengan Itaru bukan cuma soal perasaan, tapi juga pengkhianatan terhadap adat yang sudah mengikat keluarganya selama generasi. Di titik ini, Nagi no Asukara memperlihatkan bagaimana romance bisa terjepit antara 2 kubu yang sama-sama keras kepala, tradisi yang tidak mau berubah, dan manusia yang
yang hanya ingin bahagia. Cinta jadi korban pertama sebelum siapapun benar-benar salah. Sekarang bayangin lautan di anime ini adalah metafora untuk perasaan atau emosi. Kita mengenal lautan sebagai hamparan air yang sangat luas, tapi bukan berarti isinya tidak menyimpan bahaya yang bisa mengancam nyawa atau bahkan peradaban kita. Apalagi kalau ada campur tangan dari manusianya. Maksud gua, nih anime menyajikan cinta segi-segian yang ribet kayak begini, masa iya lo mau berharap plot drama dan romansnya nggak bakal ngefek berat ke cerita? Laut menjadi peran dalam tiap karakter utama kita dalam memproses perasaan mereka. Setelah Manaka mengorbankan dirinya di ending paruh pertama anime ini, dia kehilangan Ena-nya saat muncul kembali sekaligus kehilangan kemampuan untuk mencintai seseorang secara romantis. Demikian pula Miuna dan Sumugu menumbuhkan Ena karena kecintaan mereka terhadap laut, memungkinkan mereka untuk merasakan emosi dari dewa laut dan membantu mereka mengatasi masalah hibernasi yang menjadi salah satu konflik utama di paruh kedua anime ini. Perlu gua ingatin kalau semua karakter utama kita itu pasti anak-anak SMP, kecuali Miuna dan Sayo yang masih SD. Cara mereka berpikir, bertindak, bahkan menanggapi perasaan mereka sendiri itu tercermin jelas dengan usia mereka pada saat itu. Jadi wajar aja mereka bersikap naif, dramatis, nyusahin. Tapi ya Miuna nggak gitu. Dia anaknya perhatian, kecerdasan emosionalnya tinggi, sayang ayah ibu. Nah, pokoknya definisi best girl deh. Makanya gue suka banget sama Miuna sebagai karakter, bukan sebagai cewek 14 tahun. Oh shit. Adapun satu aspek lagi yang buat gue memorable banget dari anime ini, yaitu takut berubah. Begini, lo mungkin udah sering dengar kalimat kayak, kamu berubah ya, kamu gak kayak dulu lagi, aku gak ngerti sama kamu yang sekarang, aku kangen sama kamu yang dulu. Terlepas lo ada di posisi yang mendengarkan atau mengucapkan, lo tetap sadar ada sesuatu yang gak beres, sesuatu yang gak lazim, sesuatu yang bukan dirinya yang lo kenal. 26 episode anime ini itu waktu yang cukup buat lo pada ngeliat tiap karakter penting menjadi dewasa atau berubah seiring cerita. Hal ini lebih kerasa di paruh kedua, yaitu setelah time skip 5 tahun. Hikari bukan pribadi yang sama ketika masih di episode 1. Semua yang terjadi di cerita ada untuk menggerakkan pertumbuhan karakternya. Karakter development itu hal yang bagus di tiap cerita, tapi nggak punya karakter development juga bagus asal eksekusinya nggak dipanjang-panjangin. Contohnya Chisaki, karena dia nggak ikut hibernasi kayak manusia laut lainnya, Chisaki pun tumbuh besar selama 5 tahun. Dia merasa dia sudah dewasa, namun yang dia perhatikan hanyalah aspek usia. Aspek kedewasaannya tidak berubah sama sekali, bahkan sebelum hibernasi. Terlihat jelas sekali saat Chisaki mendorong Sumugu menjauh, seperti halnya Manaka mendorong Hikari menjauh darinya. Cerita tetap berjalan meski karakter Chisaki nggak banyak berubah. Salah satunya terlihat dari aksi Kaname yang sempat menyatakan perasaannya ke Chisaki sebelum hibernasi, dan bagaimana sikap Kaname terhadap Chisaki setelah bangun dari hibernasi. Di satu sisi, Hikari nggak tumbuh besar secara fisik, tetapi jauh lebih dewasa ketimbang saat dia ngetawain Manaka. Menuju akhir cerita, tiap karakter utama tanpa sadar mempertanyakan arti dari cinta. Dan jika perasaan cinta hanya memberikan rasa sakit, maka apakah lebih mudah jika tidak perlu merasakan cinta? Respon tiap karakter utama sangatlah beragam, dan kalau lo punya empati, memahamin hal itu bakal semudah 1 tambah 1. Cinta akan membawa rasa sakit, membawa tekanan emosional yang kuat, dan itu sudah pasti. Bukan 50-50 lagi kayak lo lagi kaca. Lah, nyasar. Memangnya worth it merasakan rasa sakit itu? Mending menjauh aja. Ya nggak sih? Di paruh pertama, anak-anak laut menekan perasaan mereka sendiri. Mereka berusaha untuk nggak mengubah hubungan mereka saat ini, dan laut menjadi perwakilan dari perasaan itu. Selama 5 tahun, laut nggak banyak gerak, nggak banyak berubah. Yang ada hanya ketenangan di lautan. Anjay, judulnya emang gitu sih. Lo nggak bisa memaksa keadaan tetap sama, dan lo nggak bisa ngebuang perasaan cinta dan berharap diri lo tetap sama. Apakah itu berarti pengkhianatan terhadap perasaan lo sendiri kalau lo berkembang dan berubah sampai tumbuh cinta ke seseorang yang baru? Ena yang tadi sempat gua bahas adalah berkah dari dewa laut, berperan sebagai perwakilan atau metafora dari perasaan, sebuah emosi itu sendiri. Dan Ena itu, perasaan itu tetap ada. Mau lo berubah, mau lo cinta sama orang lain, lo nggak mengkhianati diri lo sendiri, lo nggak mengkhianati perasaan lo sendiri. Perubahan, baik dari diri sendiri, orang lain, atau faktor luar lainnya, nggak bisa mengusir perasaan itu. Justru perasaan cinta itulah akar dari perubahan. Cinta itu mengubah. Cinta bisa mengubah diri. Cinta dari orang lain juga bisa mengubah diri. Cinta untuk orang lain pun bisa mengubah diri. Meski perasaan cinta lo berakhir dengan patah hati, itu tetap membantu lo jadi pribadi saat ini. Itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, harus dihindari, harus ditekan, tapi sesuatu yang diterima.
Cinta dan perubahan itu dua aspek yang gak perlu terlalu dikhawatirin. Penting bagi kita untuk menerima fakta kalau cinta dan perubahan itu bisa dan akan terjadi. Lu mau terima atau tidak, cepat atau lambat, yang pasti bakal tetap terjadi. Anime Naki no Asukara justru berpesan bahwa cinta bukan sesuatu yang harus kita sesali apalagi hindari. Tapi cinta adalah inspirasi untuk kita mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dan perubahan itu akan membentuk sejati kita. Begitu perubahan itu kita terima dan sesuatu yang ngebuat kita nggak berkembang itu pergi, laut kembali bernafas. Dan laut yang kita saksikan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjelma menjadi keindahan yang tidak terelakkan. Terima kasih udah nonton dan jumpa lagi.